Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok Mentoring IT 25 akan menjelaskan mengenai niat, ikhlas, dan syukur beserta kesimpulannya. Selain itu, kita juga akan menyampaikan testimoni dan harapan kami selama mentoring. Lalu kalian tahu gak sih apa itu niat, ikhlas, dan syukur? Kita tahu bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan harus didahului dengan niat. Tanpa niat yang timbul dari hati, tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu. Dari niat inilah yang menjadi tolak ukur setiap perbuatan. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik, dan begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, meski niat yang tanpa disertai dengan keikhlasan, ibarat tubuh tanpa jiwa. Jadi, di antara niat dan ikhlas haruslah seiring dan sejalan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Tanpa adanya keikhlasan, amal perbuatan seseorang bisa dikatakan bukannya memperoleh pahala, malah memperoleh dosa. Banyak orang mengatakan bahwa ikhlas itu mudah diucapkan, tapi susah untuk dilaksanakan. Berikut adalah contoh penerapan dari niat. Ketika ingin sholat, kita meniatkan dalam hati sholat itu untuk beribadah kepada Allah, bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban atau takut kepada orang tua, tapi diniatkan juga dari hati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat juga ketika hendak kuliah kita meniatkan diri untuk mendapatkan ilmu dan berdoa sebelum belajar agar mendapatkan ridho Allah. Lalu, apa yang dimaksud dengan ikhlas itu? Ikhlas itu. Ikhlas menurut Syahid Sabiq adalah mensengaja manusia dengan perkataan, amalnya, dan jihadnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, dan karena mengharap keridhoannya, bukan karena mengharap harta, sanjungan, kepopuleran, atau maju mundurnya amalnya. Terangkat dari kekurangan-kekurangan dan terangkat dari akhlak yang tercela, dan dengan demikian ia mendapatkan kesenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah SAW mengenai ikhlas bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak akan melihat bentuk badan kita dan tidak pula melihat wajah kalian, akan tetapi dia melihat kepada hati kalian. Manusia itu seluruhnya akan binasa, kecuali mereka yang beriman. Mereka yang beriman itu seluruhnya akan binasa, kecuali yang beramal, dan mereka yang beramal Nah, selanjutnya ada contoh penerapan ikhlas. Salah satu contoh penerapan dari ikhlas adalah ketika kita bersedekah di masjid atau memberi sedekah kepada pengemis. Itu ikhlas. Untuk membantu dan tidak diniatkan sebagai ajang pamer, karena itu bukan hanya tidak ikhlas saja, melainkan masuk ke riya, dan jangan pernah perhitungan apabila kita memberi sesuatu kepada teman atau tetangga dengan ingin mendapatkan imbalan balik, maka itu artinya kita tidak ikhlas. Yang terakhir ada syukur. Apa itu syukur? Setelah mempunyai niat dan ikhlas dalam melakukannya, maka selanjutnya yang akan dibahas adalah syukur. Menerima dan menampakkan pemberian dan nikmat yang telah Allah berikan. Dengan bersyukur, akan menjadikan diri menjadi pribadi yang tidak mudah kecewa dan sedih. Syukur juga merupakan sikap penting untuk diterapkan. Allah menyuruh kita bersyukur dalam surat Luqman ayat 12 yang berbunyi, Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mensyukuri nikmat yang telah diterimanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah kami agar supaya selalu ingat kepadamu dan tetap bersyukur kepadamu, serta jadikanlah kami termasuk orang yang baik dalam mengabdi kepadamu. Demikian doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW pada setiap selesai melaksanakan sholat fardu untuk mensyukuri nikmat yang telah diterimanya.
Contoh penerapan syukur. Pasti kalian pernah melakukan penerapan rasa bersyukur. Salah satu contohnya adalah ketika mendapat nilai dan ternyata tidak sesuai harapan, maka kita janganlah mengeluh atau emosi tetapi bersyukur dan berintrospeksi pada diri sendiri, kemudian memperbaiki kesalahan itu. Selain itu, dapat juga selalu berterima kasih saat mendapat sesuatu dan mengucapkan alhamdulillah. Itu juga merupakan penerapan dari rasa syukur. Berikut adalah kesimpulan dari materi niat, ikhlas, dan syukur. Jadi kesimpulannya, niat merupakan penentu ibadah atau amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu ikhlas yang berarti kita semata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur adalah berterima kasih dengan mengucap alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Berikut adalah testimoni dan harapan kami sebagai menti dari kelompok IT25. Selain itu, narasumber yang didatangkan dalam acara ICB kemarin pun sangat inspiratif dan informatif yang membuat kami pun dapat belajar hal-hal baru dari mereka. Nah, untuk harapannya, kami berharap sebagai mente di kegiatan mentoring ini, semoga kelak kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapatkan dari kakak selama kegiatan mentoring dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kita masuk ke sesi testimoni nih. Testimoni dari kami sebagai mente sangat menikmati kegiatan mentoring yang dilakukan. Materi yang disampaikan juga sangat bermanfaat. Kakak mentor juga baik dan sabar dalam mendampingi kami para mente. Cukup sekian dari kelompok IT25 mengenai penjelasan materi niat, ikhlas, dan syukur. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.